Baik, terima kasih Bu Rina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Guru hebat semua, tenaga pendidikan hebat juga, dan tentunya Bapak Ibu yang berbahagia pada malam hari ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Abdul Manan. Saya adalah calon guru penggerak dari SMK Negeri 1 Purwokerto pada angkatan yang ke-11, dan terima kasih yang besar-besarnya atas kesediaan Bapak Ibu untuk dapat hadir di forum ini pada malam hari ini. Di sini tentunya saya bukan dalam arti ingin menyampaikan ilmu ya Bapak Ibu, tapi lebih pada mari kita diskusi bareng. Mudah-mudahan nanti kita bisa saling mengingatkan, terus kemudian nanti kita bisa sama-sama diskusi untuk saling belajar. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, tentu atas segala limpahan nikmat karunia dan hidayahnya hingga pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk dapat diberikan kesehatan bisa hadir di forum ini, dan mudah-mudahan forum ini nantinya bisa menjadi media kita bersama-sama untuk terus belajar dalam rangka meningkatkan kemampuan kita dalam berbagai hal, terutama dalam memberikan pelayanan kepada peserta didik kita. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Marilah kita berdoa semoga kelak kita semua akan menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu Guru, sepertinya saya cukup tegang gitu ya. Maka dari itu wajar ya, karena di sini saya amati cukup banyak para master-master yang sudah terbiasa mengikuti atau mengisi di kegiatan webinar. Sementara ini adalah baru pertama kalinya saya di depan Bapak Ibu, dan saya yakin Bapak Ibu semua pasti atau sudah sering sekali mendengarkan materi yang akan saya paparkan ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa saling mengingatkan dan bisa mereview kembali. Baik, sebelum dimulai dan untuk mengurangi ketegangan yang saat ini saya rasakan gitu ya, alangkah baiknya kalau saya berpantun dulu gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Indah mawar bunganya merah, tempat bermain si anak lebah. Siang tadi cuaca sangat cerah, semoga malam ini semakin indah. Terima kasih. Ya, sebisa-bisanya saya membuat pantun ya Bapak Ibu, semoga sedikit membuat saya rileks. Baik Bapak Ibu, izinkan saya untuk berbagi praktik baik atas pembelajaran yang telah saya lakukan di salah satu modul, yaitu modul 1.4, di mana modul ini adalah modul yang saya pelajari dari kegiatan pembelajaran calon guru penggerak, di mana modul ini membahas tentang disiplin positif. Saya rasa kita semua sudah sangat sering mendengar istilah disiplin positif, namun alangkah lebih baiknya nanti kalau kita saling berdiskusi, mudah-mudahan akan semakin memperkuat kita untuk bisa menerapkan disiplin positif ini pada kegiatan pembelajaran. Bapak Ibu yang berbahagia, sesuai dengan materi koneksi antar materi yang telah saya susun di kegiatan pembelajaran sebelumnya, yang mana saya telah menyoroti tentang lingkungan belajar. Lingkungan belajar ini adalah salah satu faktor yang seharusnya menjadi perhatian kita bersama, karena kita semua tentu menginginkan lingkungan belajar yang aman, suportif, dan inklusif agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan lebih baik. Maka kemudian saya mencoba untuk mengupas tentang upaya dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, suportif, dan inklusif tersebut dengan latar belakang dari salah satu atau beberapa literasi yang telah saya lakukan, yaitu saya menemukan di mana masih ditemukannya atau belum terciptanya lingkungan belajar yang aman, suportif, dan inklusif di sekolah, dan mudah-mudahan bukan termasuk sekolah kita di antara penelitian tersebut. Adapun tujuan kegiatan pelajaran ini adalah untuk mengurangi insiden perilaku negatif dan meningkatkan perilaku positif di sekolah. Dan sebagai tolak ukurnya adalah terjadinya penurunan jumlah insiden perilaku negatif yang dilaporkan ataupun terjadi. Tindakan yang saya lakukan adalah dengan mengadakan pelatihan konsep budaya positif
disiplin positif, dan keterampilan komunikasi efektif kepada Bapak Ibu guru dan tenaga pendidikan melalui webinar yang saat ini sedang kita selenggarakan. Adapun dukungan yang saya butuhkan dari pihak manajemen sekolah adalah komitmen bersama dari pimpinan sekolah. Dalam hal ini adalah bagaimana ke depannya sekolah mampu memberikan pemahaman kepada seluruh sivitas akademik, khususnya di SMK Negeri 1 Purwokerto, agar dapat mengetahui, memahami, dan melaksanakan nilai-nilai positif di sekolah ini, atau juga mungkin di beberapa sekolah lain yang pada kesempatan malam hari ini turut bergabung. Bapak Ibu rekan sejawat yang saya hormati, menciptakan lingkungan belajar yang aman, suportif, dan inklusif tentu menjadi tugas kita bersama. Kegiatan yang tentu melibatkan semua pihak, baik itu siswa, guru, tenaga pendidikan, wali siswa atau orang tua siswa, dan juga masyarakat di sekitar sekolah. Sebelum kita membahas lebih lanjut, alangkah lebih baiknya kalau kita review terlebih dahulu apa sebenarnya pengertian dari masing-masing yang telah kita sampaikan tadi. Berdasarkan beberapa literatur yang saya baca terkait dengan pengertian aman, saya mendapatkan beberapa jabaran pengertian. Secara umum, aman dapat diartikan kondisi tentram yang tidak ada rasa takut dan rasa khawatir. Sekolah yang aman, nyaman, dan disiplin adalah sekolah yang seluruh warga sekolahnya terbebas dari rasa takut, intimidasi, kekerasan fisik, verbal, dan lain-lain. Serta tentunya bebas dari perundungan sehingga tercipta suasana kondusif untuk belajar dan terjalinnya hubungan yang positif antar warga sekolah. Lingkungan sekolah yang nyaman dan sehat dapat menciptakan suasana mendukung konsentrasi dan fokus belajar anak. Ruang kelas yang bersih dan teratur, pencahayaan yang baik, serta suara yang minim atau suara bising yang minim tentu dapat membantu anak tetap fokus pada kegiatan pembelajaran. Bapak Ibu rekan sejawat yang saya hormati, selanjutnya adalah tentang pengertian suportif. Suportif dapat kita maknai bersifat memberi dukungan dan semangat. Berikutnya yang perlu kita ketahui adalah bagaimana cara kita untuk membentuk lingkungan pendidikan yang suportif ini. Dari hasil literasi yang saya lakukan, ada beberapa cara yang dapat kita upayakan. Yang pertama adalah tidak memunculkan perbedaan-perbedaan seperti gender atau prestasi. Nah, kadang kita tidak sadar Bapak Ibu, kita lebih tertarik pada salah satu gender pada mata pelajaran tertentu karena mungkin keterampilannya lebih dan sebagainya. Ini tentu tidak baik dan mungkin akan menimbulkan kesan iri pada salah satu atau beberapa siswa. Kemudian yang kedua, memberikan kesempatan yang luas kepada seluruh sivitas akademik untuk dapat mengakses pendidikan yang dibutuhkan. Nah, ini tentu kita harus berkolaborasi dengan tim manajemen sekolah untuk mampu mengidentifikasi kebutuhan dari masing-masing sivitas akademik yang ada di sekolah tersebut. Kemudian berikutnya adalah menghilangkan hambatan sosial budaya. Kabar gembiranya adalah pada saat ini nilai-nilai budaya ini terus berupaya kita tingkatkan dan kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari kita, terutama di sekolah atau di perkantoran pemerintah, dengan mengadakan upacara atau kegiatan-kegiatan tertentu yang di sana ada nilai-nilai muatan budaya, sehingga itu akan memperkenalkan kepada seluruh sivitas akademik sekolah akan keberagaman budaya yang nantinya bisa diterima oleh semua pihak. Kemudian berikutnya adalah memberikan dukungan emosional dan psikologis. Nah, ini tentu kita perlu melakukan pengkajian lebih dalam terhadap kondisi-kondisi siswa agar nanti kita dapat masuk pada posisi yang tepat memberikan support baik itu secara emosional ataupun secara psikologis kepada peserta didik. Selanjutnya adalah motivasi seluruh sivitas akademik untuk percaya diri. Tentu ini membutuhkan dukungan dari berbagai pihak karena kepercayaan diri ini kan latar belakangnya cukup banyak, sehingga kita harus memulai dari diri kita sendiri agar kompetensi kita sedianya mampu untuk menghadapi tantangan yang saat ini tentu sangat luar biasa kita hadapi. Selanjutnya adalah inklusif. Inklusif dapat diartikan melibatkan semua pihak atau semua orang dalam kelompok. Tentu kita paham Bapak Ibu bahwa dalam melakukan pemilihan sekolah perlu adanya pertimbangan dalam mencari atau dalam mendukung upaya pengembangan peserta didik atau anak kita, atau bahkan diri
kita sendiri secara tepat, utuh, sehingga dalam kesehariannya dapat berkembang. Masa depannya dapat digapai karena anak tersebut merasa sesuai atau cocok. Tentunya orang tua mempunyai pertimbangan yang sangat matang dalam memutuskan sekolah untuk menjadi tempat pendidik anaknya. Sekolah inklusi merupakan sekolah yang dapat mengakomodasi dan mendampingi pengembangan diri anak-anak dengan berbagai kebutuhan dalam proses pembelajarannya, dengan berbagai pendekatan yang dihadirkan, dan tentu salah satunya yang saat ini sedang berkembang adalah pembelajaran berdiferensiasi. Mudah-mudahan ke depan kita bisa lebih optimal dalam mengembangkan pembelajaran ini, dan tentunya segala sesuatunya membutuhkan persiapan secara matang. Itu tadi Bapak Ibu tentang sedikit uraian pengertian aman, suportif, inklusif yang menjadi salah satu fokus diskusi kita pada malam hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, ada beberapa penelitian yang menyebutkan bahwa budaya positif, disiplin positif, dan kemampuan keterampilan komunikasi yang efektif dapat mempengaruhi nilai-nilai kedisiplinan, moral, karakter, dan etika peserta didik atau siswa. Ini adalah salah satu alasan yang melatar belakangi saya mengapa saya mencoba untuk mengangkat tema disiplin positif dalam kegiatan webinar ini pada malam hari ini. Tentu tujuannya dari kegiatan ini adalah saya ingin berupaya memberikan pemahaman kepada seluruh sivitas akademik sekolah agar memahami konsep budaya positif dan keterampilan komunikasi untuk mengurangi atau menurunkan jumlah insiden atau perilaku negatif yang dilakukan atau terjadi atau dilaporkan di sekolah. Seperti kita ketahui bersama Bapak Ibu bahwa budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Oleh karena itu, budaya positif ini perlu kita biasakan sejak dini. Hal ini kita lakukan agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh rasa hormat dan tanggung jawab. Dan tentunya kita semua sepakat bahwa sekolah merupakan wadah pembentukan karakteristik siswa. Dengan pembiasaan budaya positif di sekolah tentu akan membentuk karakteristik peserta didik yang positif dalam kehidupan bermasyarakat. Membicarakan budaya positif tentu erat kaitannya dengan istilah disiplin. Oleh karena itu, tentu kita harus tahu dulu apa itu disiplin. Jika kita membaca dari berbagai literatur ataupun tulisan, banyak kita menemukan pengertian disiplin ini. Mungkin secara garis besarnya disiplin dalam kehidupan sehari kita kenal atau kita pahami dengan istilah perbuatan yang menunjukkan konsistensi yang tepat waktu atau sesuai dengan aturan yang ada. Di sini saya akan mencoba melihat pengertian disiplin dari modul pembelajaran yang saya jadikan sebagai literatur pada kegiatan malam hari ini, di mana disiplin dimaknai suatu yang dilakukan oleh seorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Selama ini kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, karena disiplin sering dihubungkan dengan istilah hukuman. Bapak Ibu yang saya hormati, jika kita menilik ungkapan Ki Hajar Dewantara tentang disiplin ini, beliau pernah berpendapat kurang lebihnya demikian: di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-discipline, yaitu kita sendiri yang mewajibkan diri kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-discipline, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah yang seharusnya ada di dalam suasana yang merdeka. Maka menurut beliau jelas bahwa untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan saat ini dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri tentunya. Disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan pada diri mereka terhadap nilai-nilai kebijakan universal. Nilai kebijakan universal itu sendiri adalah nilai-nilai kebijakan yang disepakati bersama, lepas dari suku, agama, bangsa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari setiap perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku.
Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin kita capai atau ingin dicapai oleh setiap individu. Seperti yang telah dikemukakan oleh beberapa pakar pendidikan seperti William Glasser dalam teori kontrol menyebutkan bahwa setiap perbuatan memiliki satu tujuan tentunya. Dan selanjutnya oleh pakar lain seperti Dan Nicholson menyebutkan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebijakan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi diri dalam dirinya untuk dapat mencapai tujuan yang mulia yang diinginkannya. Bapak Ibu yang saya hormati, kembali lagi tentang makna atau pengertian disiplin. Ditinjau dari asal katanya, disiplin ini berasal dari bahasa Latin yaitu disciplina, yang artinya belajar, dan discipline ini juga berasal dari akar kata disciple, ya. Disciple atau murid atau pengikut. Sehingga untuk menjadi seorang pengikut atau murid, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan tentunya bermakna. Bapak Ibu yang berbahagia, disiplin positif adalah upaya menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita dengan tujuan utama untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Seperti kita tahu Bapak Ibu bahwa ada 3 motivasi perilaku manusia itu. Yang pertama adalah perilaku untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkatan terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, dia akan selalu bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kemudian yang kedua adalah perilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkatan di atas motivasi yang pertama, di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan orang dengan motivasi ini akan bertanya apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Kemudian berikutnya perilaku orang untuk orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya dan akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan mereka hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi perilakunya berasal atau bersifat internal, bukan eksternal. Poin ini tentunya yang nantinya akan menjadi bahan diskusi kita Bapak Ibu tentang disiplin positif. Selanjutnya, Ki Hajar Dewantara dan Dan Nicholson juga menyampaikan bahwa disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Tentunya sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Kita sebagai guru maupun sebagai tenaga pendidikan harus mampu menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang-orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh dengan adanya hukuman ataupun hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan pada nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Bapak Ibu yang saya hormati, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara kita sebagai guru untuk menanamkan disiplin positif ini kepada murid-murid kita. Dan salah satu upaya yang dapat kita lakukan adalah membentuk keyakinan kelas. Dan apakah keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas adalah seperangkat nilai dan prinsip yang disepakati bersama oleh guru dan siswa untuk memandu perilaku dan interaksi dalam kelas. Jadi bukan peraturan ya, karena peraturan dapat diartikan sebagai tatanan, petunjuk, kaidah atau ketentuan yang dibuat untuk mengatur. Semisal dilarang membuang sampah di sini, kemudian dilarang gaduh saat jam kegiatan belajar mengajar.
tapi pendekatan yang kita lakukan harus kita rubah, semisal dengan membuat keyakinan kelas berupa saling menghormati sesama manusia atau semua orang kepada orang lain. Maka konsekuensi yang muncul adalah tidak akan gaduh pada saat kegiatan belajar mengajar, karena ini adalah tindakan perwujudan dari saling menghormati, sifat jujur, bertanggung jawab, bekerja sama, berkolaborasi ataupun tepat waktu pada saat kegiatan belajaran. Bapak Ibu, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Coba sedikit kita urai. Di sini sedikit mungkin pemahaman tentang mengapa munculnya itu adalah keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Di sini disebutkan jika peraturan itu berbunyi semisal selalu mengembalikan buku pada tempatnya, maka keyakinan atau nilai kebajikan atau keyakinan kelas yang bisa disepakati adalah tanggung jawab. Jadi ketika seseorang itu sudah tertanam tanggung jawab pada dirinya, ketika dia meminjam buku maka secara otomatis dia akan mengembalikan pada tempatnya kembali. Kemudian yang kedua, misalnya dilarang mengganggu orang lain, itu adalah sebuah peraturan, maka keyakinan kelas akan diwujudkan atau nilai kebajikan yang diharapkan adalah saling menghormati baik pada diri sendiri ataupun pada orang lain. Kemudian semisal lagi hadir 15 menit sebelum kegiatan pelajaran dimulai, maka keyakinan kelas yang bentuk atau nilai kebajikan diharapkan atau itu adalah berkomitmen menghormati orang lain. Jadi kalau terlambat kan mengganggu orang lain, berarti berkomitmen pada diri sendiri agar tepat waktu. Kemudian apalagi dilarang melakukan kekerasan, maka keyakinan kelas atau nilai kebajikan dituju adalah keselamatan, karena kekerasan itu kan berdampak pada ketidakselamatan atau menghormati orang lain. Kita ingin diperlakukan seperti orang lain memperlakukan diri kita. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang kita harapkan adalah kesehatan gitu. Atau kemudian bergantian atau menunggu atau antri, maka keyakinan kelas yang kita tekankan atau kita wujudkan adalah menghormati orang lain, atau nilai kebajikan yang kita harapkan adalah kesabaran. Kemudian menggunakan masker, nilai keyakinan kelasnya adalah kesehatan, keselamatan, dan kepedulian. Kemudian apalagi misalnya jangan berlari di dalam kelas atau koridor, maka keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang diharapkan adalah keselamatan, keamanan atau kepedulian terhadap sesama. Selanjutnya Bapak Ibu, seluruh tindakan manusia tadi sudah kami sampaikan bahwa tentu ada tujuannya atau memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah sebuah usaha terbaik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya itu kita sedang memenuhi satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup atau kita kenal dengan survival gitu. Kasih sayang atau kita kenal dengan istilah love and belonging gitu. Terus kemudian ada kebebasan, freedom, kesenangan, fun, dan penguasaan atau power. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka itu sendiri. Nah, semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal yang tidak sesuai dengan nilai kebajikan atau nilai kebaikan. Berikut ini adalah beberapa gambaran tentang program disiplin positif yang berpusat pada murid yang dikembangkan oleh Daniel Goosen pada pendekatan restitusi atau segitiga restitusi yang biasa kita kenal. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika mereka kembali pada kelompoknya. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan seperti menstabilkan identitas, misal dengan pendekatan kita menyampaikan kepada yang bersangkutan tidak ada manusia yang sempurna gitu ya. Terus kemudian validasi tindakan yang salah, kamu pasti bisa atau kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal tersebut. Kemudian yang terakhir bisa menanyakan keyakinan, misalnya apa nilai umum yang telah kita sepakati atau akan kita sepakati. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, segitiga restitusi ini sebenarnya bukan satu-satunya yang dapat kita lakukan untuk menyelesaikan permasalahan tentang pelanggaran disiplin positif. Ada beberapa pendekatan yang lain yang bisa kita lakukan seperti menerapkan aturan dan konsekuensi yang jelas, kemudian menerapkan strategi penguatan positif, atau menggunakan teknik pengelolaan kelas yang efektif dan efisien. Nah, menurut Goosen bahwa restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalahnya sendiri atau masalah mereka, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa sebenarnya mereka inginkan.
serta bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain tersebut. Maka tadi ada 3 langkah yang telah kita lakukan, dan dalam hal ini tentu peran Bapak Ibu guru, orang tua sangat penting untuk menciptakan kondisi yang membuat murid atau anak bersedia menyelesaikan masalahnya. Dan tentunya mereka harus berbuat sebaik mungkin dengan semisal berkata, semua orang pasti pernah melakukan atau berbuat salah, dan bukan mengatakan kamu harus lakukan ini, kalau tidak maka blank dan seterusnya. Oleh karena itu, berikut ada beberapa langkah-langkah dalam melakukan segitiga restitusi yang dapat kita terapkan. Langkah pertama yaitu yang dilakukan pada segitiga restitusi pada bagian dasar segitiga, yaitu menstabilkan identitas. Jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Bagian dasar segitiga restitusi memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Kita harus mampu meyakinkan mereka dengan mengatakan kalimat seperti, tidak ada manusia yang sempurna, saya juga pernah melakukan kesalahan. Ketika seorang dalam kondisi emosional, maka otak tidak akan mampu untuk berpikir secara rasional. Saat itulah kita perlu menstabilkan identitas anak. Anak kita harus bantu untuk tenang dan mencari solusi dalam menyelesaikan permasalahannya. Kemudian langkah kedua, atau memvalidasi tindakan yang salah. Konsep langkah kedua ini adalah kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak untuk berbuat salah tersebut. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Ketika kita menolak anak yang berbuat salah, dia tetap akan dalam kondisi salah. Yang diperlukan adalah kita memahami alasan mengapa dia atau anak tersebut melakukan hal tersebut sehingga dia dapat dipahami atau merasa dipahami. Kemudian berikutnya langkah yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Pada teori kontrol menyebutkan bahwa pada dasarnya seseorang itu termotivasi secara internal. Ketika langkah 1 dan 2 sukses dilakukan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Nah, penting bagi kita untuk menanyakan kepada anak tentang kehidupan kedepannya, dia mau bagaimana atau apa yang dia inginkan. Ketika mereka sudah menemukan gambaran masa depannya, guru dapat membantu mereka untuk tetap fokus pada gambarannya. Melalui segitiga restitusi ini dapat mewujudkan mereka menjadi murid yang merdeka. Mereka mampu menyelesaikan masalah dengan motivasi internal dan bertanggung jawab terhadap pilihannya. Bapak Ibu yang berbahagia, lantas pendekatan penyelesaiannya bagaimana dalam kondisi ini? Perlu kita ketahui bersama bahwa restitusi bukan upaya untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian restitusi itu memperbaiki hubungan, dan restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi ya kalau yang bersangkutan mau, kalau tidak maka kita mengupayakan usaha yang lain gitu ya. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi itu menguatkan, dan restitusi fokus pada solusi, serta restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kemudian untuk dapat melakukan restitusi dengan baik ini, maka kita perlu modal Bapak Ibu. Apa saja modal yang dibutuhkan? Yang pertama adalah modal kebutuhan dasar manusia. Manusia pada hakikatnya memiliki kebutuhan dasar yang mereka harus penuhi. Yang pertama adalah bertahan hidup, kemudian kasih sayang atau rasa diterima, kemudian kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Bertahan hidup, bahwa kebutuhan bertahan hidup ini adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis. Untuk bertahan hidup misalnya ada kesehatan, rumah, makanan, kebutuhan biologis yang merupakan bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Kemudian kasih sayang, kebutuhan untuk disayangi dan diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok,
Kebutuhan ini meliputi kebutuhan yang merupakan sebuah keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti berteman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja. Beberapa contoh binatang peliharaan saja atau beberapa kelompok mereka di mana mereka ini memiliki kebutuhan kasih sayang juga. Apalagi anak-anak tentu di sini memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa terima yang lebih tinggi. Mereka ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Bagi mereka tentu teman sebaya itu sangat penting. Mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok-kelompok tertentu. Kemudian yang ketiga tentang kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arahan hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan tentunya mereka senang mencoba hal baru dan menarik. Kemudian berikutnya adalah kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan seperti bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kesenangan atau kenikmatan apapun tentunya sangat menyedihkan. Glaser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Ya, semisal ada beberapa hewan yang kita ketahui memiliki intelijensi tinggi, ya seperti misalnya anjing, lumba-lumba atau primata lainnya. Mereka adalah contoh-contoh binatang yang suka bermain. Nah, saat mereka bermain, mereka mempelajari tentang keterampilan hidup yang baru. Begitu juga dengan manusia, tidak kalah jauh berbeda. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya mereka akan sangat menikmati jika melakukan sesuatu itu disenangi. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi apabila mereka sedang melakukan sesuatu yang disenangi. Semisal ya, mereka sedang bermain, mengoleksi barang-barang, bergurau, melucu, dan juga melakukan tindakan-tindakan yang mengemaskan. Bahkan mungkin saat-saat tertentu ketika anak bertingkah laku buruk, mereka masih terlihat lucu. Selanjutnya adalah tentang penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa dihargai atau memiliki harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini merupakan atau ini meliputi self assessment dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru, dan biasanya mereka akan merasa kecewa apabila gagal dalam melakukan sesuatu atau melakukan kesalahan. Mereka juga biasanya rapi, sistematik, dan selalu ingin mencapai yang terbaik di antara teman-temannya. Bapak Ibu yang saya hormati, itu tadi beberapa ulasan mengenai budaya positif dan disiplin positif. Kita masuk ke materi berikutnya, yaitu tentang terampil dan keterampilan. Kita masuk pada pokok bahasan yang kedua tentang upaya komunikasi yang terampil dalam menyampaikan nilai-nilai disiplin positif kepada siswa. Tujuannya adalah agar nilai-nilai disiplin positif yang telah kita bahas tadi dapat diwujudkan dan dilaksanakan secara bersama-sama, dan harapan kegiatan pelajaran di kelas maupun di sekolah berjalan dengan baik yang berdampak pada tercapainya tujuan pembelajaran. Salah satu model yang harus kita miliki adalah keterampilan dalam berkomunikasi atau menyampaikan informasi. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita lihat sejenak seperti apa terampil itu, terus kemudian bagaimana implementasinya. Secara umum bahwa terampil memiliki makna cakap atau cakap dalam menyelesaikan tugas, mampu dengan cekatan. Sementara kalau keterampilan itu sendiri adalah kecakapan seorang untuk memaknai atau mengartikan bahasa dalam menulis, membaca, menyimak, atau berbicara. Selanjutnya adalah komunikasi. Komunikasi merupakan suatu proses pertukaran dan pemahaman informasi antara dua belah pihak atau lebih. Dan proses ini tentu melibatkan beberapa orang yang berperan, yaitu pengirim pesan, penerima pesan, dan saluran atau alat komunikasi yang digunakan.
Dapat disimpulkan bahwa proses ini dipengaruhi oleh setidaknya 3 faktor, yaitu pemberi pesan, penerima pesan, dan juga alat pesan yang digunakan untuk menyampaikan pesan tersebut. Selanjutnya adalah efektif. Secara bahasa, efektif diartikan dapat membawa hasil atau berhasil guna. Maka secara umum pengertian keterampilan komunikasi yang efektif adalah suatu kemampuan dalam menyampaikan informasi dengan tidak bertele-tele, tidak berputar-putar, cepat, tepat, lugas, dan dapat dimengerti oleh lawan bicara kita. Bapak Ibu yang saya hormati, lantas mengapa keterampilan komunikasi yang efektif ini menjadi penting? Tentu karena memberikan dampak organisasi yang cukup baik. Di antaranya adalah pemahaman lebih baik. Dengan keterampilan komunikasi yang efektif, orang atau lawan bicara menjadi paham, mengerti akan informasi yang kita sampaikan, tidak menimbulkan multipersepsi. Kemudian yang kedua, sebuah penyelesaian konflik. Dengan keterampilan komunikasi yang efektif, kita akan dimudahkan dalam menyelesaikan sebuah konflik. Kita dapat memposisikan diri dengan tepat pada saat kapan waktu yang terbaik kita untuk berbicara. Kemudian yang ketiga, sebagai upaya pemecahan masalah yang efektif. Dengan keterampilan komunikasi yang efektif, kita mampu menyampaikan pesan dengan tepat, tidak membuat lawan bicara menjadi bingung, mudah untuk dipahami. Kemudian yang keempat, pemberdayaan individu. Tentunya dengan keterampilan komunikasi yang efektif adalah modal yang baik bagi seorang untuk dapat diterima dimanapun ia ditempatkan. Orang akan mudah berkolaborasi ketika seseorang memiliki keterampilan atau komunikasi yang efektif. Dan selanjutnya yang kelima, peningkatan keterampilan sosial. Lingkungan sosial adalah lingkungan yang dibentuk dari individu-individu. Bila individu telah memiliki keterampilan komunikasi yang efektif, maka akan mampu menciptakan lingkungan sosial yang terampil secara menyeluruh. Pertanyaan adalah bagaimana langkah-langkah kita untuk mampu memiliki keterampilan komunikasi yang efektif. Yang pertama tentunya kita bersedia mendengarkan. Ya, kadang-kadang pada kenyataannya kita tidak sabar mendengarkan peserta didik untuk menyampaikan apa yang dia inginkan. Kemudian yang kedua, melatih kemampuan mendengar. Ya, tentu ini sangat erat kaitannya dengan kondisi fisiologis pendengaran Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga adalah memberikan kesempatan orang lain untuk mendengar. Ya, biarkan orang untuk mencerna terlebih dahulu apa yang kita sampaikan sehingga dia paham betul informasi yang kita sampaikan. Kemudian berikutnya adalah bersikap antusias dengan lawan bicara. Ya, tentu perhatian kita dibutuhkan oleh lawan bicara kita, ya, sehingga nanti dia merasa dihargai pada saat berbicara dengan kita. Kemudian berikutnya adalah kita menampilkan wajah yang bersahabat. Ya, itu adalah sebagai perwujudan rasa simpati dan empati kita terhadap lawan bicara. Kemudian jadikan diri kita aman dan nyaman bagi orang lain. Ya, jadi ya salah satunya di antara adalah wajah kita yang bersahabat atau kooperatif sehingga orang lain akan merasa aman, nyaman, suka berbicara dengan kita. Selanjutnya, pilih dan rasakan setiap kata yang diucapkan. Ya, karena jangan sampai kata-kata atau kalimat yang kita gunakan multipersepsi atau tidak sepemahaman dari orang atau lawan bicara kita sehingga dia tidak paham dan tidak mengerti maksud dan tujuan yang kita sampaikan. Kemudian berikutnya adalah bicara yang penting dan bermanfaat. Ya, tentunya apa yang kita sampaikan jangan terlalu banyak prolog atau epilognya. Ya, kita sampaikan titik poin utamanya apa sehingga nanti lawan bicara itu paham jelas terhadap informasi yang akan kita sampaikan. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua bisa sedikit mengambil ilmu yang sudah kita diskusikan bersama-sama ini. Mari kita bangun bersama-sama budaya positif, disiplin positif yang dikemas dengan komunikasi yang efektif dan efisien. Mudah-mudahan kita mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman, suportif, dan inklusif yang menjadi salah satu faktor penunjang tercapainya tujuan pembelajaran. Semoga pertemuan ini membawa kemanfaatan untuk kita semua. Dan sebagai penutup, saya kutip dari pernyataan Dr. William Glasson yang menyatakan bahwa orang yang bahagia akan mengevaluasi diri sendiri dan orang yang tidak bahagia akan mengevaluasi orang lain. Maka intinya
Mari segala sesuatu, terutama yang baik, kita mulai dari diri kita sendiri. Mohon maaf atas segala kurangnya. Saya tutup. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan ke pembawa acara. Silakan Bu Rina. Baik, terima kasih Bu Eva atas pertanyaannya. Ini sifatnya diskusi nih Bapak Ibu, jadi nanti boleh ada yang menambahkan gitu ya. Boleh juga ada yang mengoreksi untuk jawaban saya salah gitu ya, karena saya cuma berdasarkan literatur yang kami pelajari gitu ya. Mungkin literatur tersebut belum mencakup semuanya gitu ya. Ya, tapi saya akan mencoba untuk berusaha menjawab apa yang disampaikan oleh pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Eva Nurfaizah gitu ya. Baik, memang cukup banyak ya Bapak Ibu kita menghadapi permasalahan siswa gitu ya, karena begini hakikatnya, siswa itu kan datang dengan berbagai masalah dan masalah individu yang dimotori oleh berbagai masalah juga di lingkungannya gitu ya. Jadi permasalahan itu kan sebenarnya tidak serta merta muncul dari individunya sendiri, tapi juga mungkin dari lingkungan yang ada di sekitar anak tersebut ya. Maka memang tugas kita ini cukup berat ya Bapak Ibu. Jadi selain kita ini dituntut untuk mencapai target pembelajaran kegiatan KBM gitu ya, atau kegiatan belajar mengajar, namun kita juga dituntut untuk mampu mendidik karakter. Nah, mendidik karakter ini yang tentunya cukup berat gitu ya. Nah, tadi triknya bagaimana gitu ya. Tentu di sini kembali pada beberapa materi yang saya sampaikan tadi, bahwa salah satu kuncinya adalah kita melakukan pembentukan kegiatan kelas gitu, Bapak Ibu. Nah, jadi mungkin di sini kita perlu merubah aturan kelas yang selama ini kita terapkan ya. Saya sendiri gitu ya, baru beberapa semester ini ya mencoba untuk mereview kembali peraturan kelas yang selama ini saya buat gitu ya. Ya, untungnya sebelumnya saya tidak membuat namanya peraturan kelas, tapi kesepakatan bersama gitu antara saya dan kelas-kelas yang saya ampu gitu ya. Nah, di sini kita tentu kembali pada materi tadi yang saya sampaikan, bahwa di sini mungkin kita perlu mereview kembali Bu terkait dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Jadi nanti keyakinan kelas itu kita follow up kembali setiap beberapa waktu, misalnya 2 kali dalam 1 semester, supaya masing-masing siswa itu dapat mengingat kembali bahwa kita itu punya keyakinan kelas yang sebaiknya atau sudah kita sepakati bersama untuk kita terapkan atau kita laksanakan gitu ya. Kemudian yang kedua, pada keyakinan kelas itu boleh ditentukan atau ditetapkan konsekuensinya. Tapi konsekuensi itu bukan dari kita Bapak Ibu, tapi dari siswa itu sendiri. Karena tadi prinsipnya ya itu dari mereka untuk mereka gitu ya. Sehingga tidak ada tendensi sebuah paksaan atau sebuah aturan atau sebuah hukuman. Karena kalau dari kita nanti seolah-olah kita itu memberikan hukuman gitu ya. Tapi kalau dari sebuah konsekuensi dari mereka untuk mereka, tentunya nanti ya dengan sendirinya, karena itu tadi sifatnya intrinsik yang muncul dari siswa itu, dari para siswa ini, ya harapannya mereka nanti akan berupaya komitmen ya. Komitmen karena apa? Mereka yakin itu adalah suatu nilai-nilai kebaikan yang harus mereka ikuti. Karena mereka yakin ya, maka kita tetapkan konsekuensi secara bersama-sama. Kemudian ini Bu, yang lebih penting dalam pendekatan pada anak gitu ya. Kita akan mau tidak mau menyadari bahwa saat ini kita itu menghadapi fase anak di masa berkembang. Tadi ada kebutuhan ya Bu, ada beberapa kebutuhan, ada 5 kebutuhan, di mana salah satu kebutuhan siswa itu adalah kasih sayang Bu gitu ya. Biasanya anak-anak yang dalam tanda kutip khusus seperti yang tadi Ibu sampaikan, itu bisa jadi salah satu kebutuhannya kurang terpenuhi Bu. Kalau dari kasus Bu Eva sepertinya kebutuhan kasih sayangnya itu belum terpenuhi. Artinya sepertinya anak-anak ini butuh perhatian. Ya, maka coba untuk mewujudkan kasih sayang kita kepada anak, ya mungkin sekali-kali kita bisa memberikan pujian Bu. Ya mungkin pada saat tadi misalnya contoh yang dicontohkan rambut gondrong, wah Mas kok ganteng banget ya, rambutnya bagus banget. Tapi mungkin lebih bagus kalau rambutnya itu sedikit lebih rapi. Coba kalau dipendekin dikit, mungkin kamu lebih ganteng lagi loh. Nah, misal seperti itu. Jadi kita mencoba untuk sedikit merubah pendekatan.
Kalau selama ini mungkin kita besok kok yang potong, mungkin cara itu sudah tidak tepat ya, karena nanti anak yang muncul adalah sebuah image, itu adalah peraturan ya, peraturan sekolah, rambut harus dipotong atau rambut harus pendek gitu. Tapi tidak demikian. Nanti dengan rambut panjang itu akan mengganggu konsentrasi, kalau pakai minyak rambut nanti jadi pusing atau jadi mengganggu pandangan dan sebagainya. Mungkin itu pendekatan yang bisa dilakukan. Kemudian yang berikutnya adalah ya ini Bapak Ibu, mau tidak mau memang PR kita ini semakin banyak ya, menggali karakteristik peserta didik gitu ya. Karena kita ingin memberikan pelayanan secara optimal kepada peserta didik, maka mau tidak mau kita harus terus menjalin komunikasi yang intens dengan peserta didik. Karena apa tadi? Kita harus menggali beberapa kebutuhan yang mereka inginkan itu, yang mereka belum dapatkan di tempat mereka, baik itu di keluarganya ataupun di lingkungan sekitarnya. Maka ketika nanti kebutuhan itu sudah terpenuhi, maka dia akan diam, ya, maka akan ikut. Ya, ini saya praktekkan di salah satu siswa. Ya, mungkin ini anaknya Bu Dina ya, Bu. Si X itu yang sering kita bicarakan itu, ternyata setelah saya perhatikan, terus kemudian sering saya puji, alhamdulillah semester ini baru tidak masuk 1 kali, Bu. Ya, sejak akhir semester lalu baru, iya. Jadi saya sangat bersyukur sekali. Jadi ternyata dia anak yang suka dipuji, ya, anak yang suka dipuji. Jadi sering saya puji. Ketika dia berbuat salah, saya tidak pernah menegurnya. Maksudnya saya tidak mengingatkan itu salah Mas, enggak, tapi misalnya kayak tadi dia itu hari ini troublemaker pokoknya, troublemaker. Kemudian saya coba deketin, kemudian saya coba bercanda gini, kamu suka sama dia? Gitu. Oh enggak, dia tersipu malu, kemudian habis itu dia tenang, gitu ya. Ya sudah nggak apa-apa, saya tidak ingin mencampuri urusanmu kok, saya hanya ingin tahu kalau boleh, kalau nggak boleh nggak apa-apa. Saya ketawa terus kemudian saya tinggal. Alhamdulillah sejak itu dia tadi mengikuti pembelajaran sampai dengan selesai dengan baik. Nah ini mungkin selama ini dulu ketika di kelas 10 saya salah pendekatan, hanya menanyakan kemana Mas X, gue nggak pernah berangkat, apa yang terjadi sama Mas X, sakit beneran nggak sih? Ya, kalau kayak gitu kan seolah-olah mungkin munculnya di persepsi siswa adalah kecurigaan. Tapi kalau kemudian saya puji, saya dekatin, saya puji kan, oh berarti anak ini kemungkinan ya butuh tempat aktualisasi kasih sayangnya yang kurang dari orang tuanya atau keluarga atau mungkin lingkungannya, sehingga anak ini butuh ya mungkin kebutuhan kasih sayangnya harus kita penuhi. Ya mungkin dia berharap anak ini bahwa Bapak Ibu guru itu sudah menjadi persepsi anak tersebut bahwa kita adalah bagian dari pengganti orang tuanya, maka kita harus memenuhi kebutuhan itu dan mereka sangat membutuhkan itu. Maka apa salahnya kalau kita coba menjalin komunikasi yang baik. Dan kemudian yang terakhir ya, semoga nanti ada yang mau menambahkan gitu ya. Nah ini patut kita coba gitu Bapak Ibu, dan saya insya Allah belum merasa kok, tapi mudah-mudahan saya yakin kalau menurut persepsi anak-anak selama ini, saya pernah menanyakan kepada anak-anak, apa menurut kalian kehebatan Bapak Ibu di SMK Negeri 1 Purwokerto? Mereka menjawab bahwa Bapak Ibu di SMK Negeri 1 Purwokerto itu memiliki kelebihan yang bisa menjadi contoh dan teladan. Apa contoh dan teladannya? Saya bilang gitu, perilakunya sangat luar biasa Bapak. Terus kemudian Bapak Ibu di SMK Negeri 1 juga kebanyakan adalah guru-guru yang berprestasi. Nah ini kan sesuatu yang luar biasa ya, yang mereka sampaikan ke kita. Artinya di sini memang kita perlu memberikan contoh gitu ya, intinya kita perlu memberikan contoh gitu ya. Ya misalnya semisal memangnya kadang-kadang kita lupa itu kalau menjadi kita sebagai guru diposisikan saat ini itu ya menahan kesabaran gitu ya, menahan kesabaran menghadapi siswa yang luar biasa unik-unik ini untuk tidak marah misalnya. Ya maka coba misalnya ada teman satu sedang marahan sama teman lainnya, kadang kan mereka lepas kontrol, bentak temennya gitu ya. Misalnya Mas X, apakah kamu pernah melihat Bapak marah? Coba di kelas ini siapa yang pernah melihat Bapak marah? Nah, oh ternyata dia tidak bisa menunjukkan kita tuh pernah marah. Nah itu salah satu contoh bahwa
kita bisa memberikan contoh kepada mereka yang nantinya harapannya contoh itu bisa mereka implementasikan, bisa mereka terapkan dalam kehidupan mereka, dalam berteman, bahkan dalam kegiatan pembelajaran. Mungkin itu Bu Eva, mohon maaf kalau belum bisa memuaskan. Mungkin yang lainnya bisa menambahkan. Ya, wong kita galau. Ya, terima kasih Pak Antoni sudah jauh-jauh dari Oku Sumatera Selatan gitu ya, yang kurang lebih 8 jam dari kampung saya gitu ya. Ya, masih lebih dekat dibanding kampung saya gitu ya. Sudah berpartisipasi aktif untuk bisa bergabung di sini. Luar biasa ya, promosinya Pak Hanif sampai ke Oku Sumatera Selatan bisa masuk ke sini ya. Baik. Oh ya Pak, boleh silakan. Alhamdulillah, terima kasih sekali sudah mau bergabung di sini gitu ya. Ya, baik Pak. Memang apa namanya, kasus bullying ini kan termasuk kasus yang sampai saat ini banyak terjadi di lingkungan belajar kita ya Pak. Kadang-kadang apa ya namanya, kita sendiri sebagai guru itu tidak luput dari apa ya. Sebenarnya awalnya tidak apa namanya, tidak bermaksud untuk bully gitu ya, tapi kadang-kadang kita tidak sadar melakukannya gitu ya. Nah itu saya pribadi sering terjebak gitu ya, apakah itu bullying atau tidak gitu. Tapi kalau konteksnya di sini anak itu sampai merasa jatuh atau merasa apa ya, terintimidasi secara psikis, itu sudah masuk kategori bullying gitu ya. Nah lantas bagaimana kalau seperti kasus yang Pak Antoni hadapi ini, ketika ada anak yang terus berupaya gitu ya, dalam tanda kutip melakukan bullying ketika tidak ada guru, padahal pada saat ada guru terus kemudian dinasihati, anak ini sudah bisa mengkondisikan diri, tapi ketika tidak ada, bullying itu tetap terjadi meskipun tingkatannya tidak terlalu parah. Namun demikian perlu kita waspadai juga, kalau ya berlanjut nanti bisa berdampak psikis yang lebih panjang. Nah ini akan sangat berbahaya. Lantas bagaimana cara pengatasannya itu? Ya mungkin ada beberapa langkah yang harus kita lakukan gitu Pak. Jadi tentu di sini membutuhkan komunikasi yang intens ya Pak, antara kita terus kemudian peserta didik, kemudian kalau perlu memang di sini kita harus melibatkan keluarga gitu Pak, karena tentu bullying ini kan ranahnya cukup luas gitu ya. Maka yang pertama sekali kita lakukan adalah mensosialisasikan tentang bullying ya. Nah tentu di sini kita tidak bisa berjalan sendiri Pak. Mungkin kita bisa lewat komite sekolah, terus kemudian memfasilitasi kita dengan keluarga siswa tersebut ya. Terus kemudian kita menyampaikan kepada seluruh komunitas sekolah bahwa penting di seluruh komunitas sekolah, guru, siswa, staf, ya seluruh petugas kebersihan kalau perlu itu paham tentang apa itu perundungan atau apa itu bullying, kemudian jenis-jenis bullying itu apa, terus kemudian dampaknya apa, bagaimana cara menghindari potensi yang akan terjadi dengan bullying tersebut. Kemudian, nah kita bisa mengupayakan dengan berbagai cara, ya misalnya mengadakan kegiatan secara intens, baik itu lewat poster, ya kemudian pesan pembelajaran atau saat acara sekolah ya. Kalau saya baca di beberapa modul-modul ajar gitu kan Pak, memang sekarang itu cukup banyak diterapkan oleh Bapak Ibu guru. Ketika ingin memulai kegiatan pembelajaran, Bapak Ibu guru memang diminta untuk menyampaikan beberapa pesan-pesan moral yang baik gitu ya. Nah di situ adalah salah satu yang tepat kita untuk bisa memberikan pemahaman kepada peserta didik bahwa ada dampak-dampak yang tidak baik dengan bullying yang mungkin dengan sengaja atau tanpa sengaja terjadi pada beberapa anak gitu ya. Kemudian yang kedua mungkin tadi sama kembali ke keyakinan kelas nih Pak. Keyakinan kelas yang ada konsekuensinya ya. Nah, dari dimana konsekuensi ini tentunya ya harus muncul dari anak-anak itu sendiri. Ya, maka misalnya kita harus saling menghormati. Ya, menghormati itu ya wujudnya adalah kita tidak boleh menyinggung masalah asal muasal seseorang, kemudian latar belakang budayanya, latar belakang agamanya, atau mungkin yang paling nampak misalnya warna kulit atau kemudian rambut. Ya,
Kemudian ini menjadi dasar aturan di sekolah ya. Terus kemudian nantinya harapannya tentu kalau ada konsekuensi yang hadir atau dimunculkan dari siswa, ya nanti siswa akan berpikir ulang ketika dia akan melakukan kegiatan perundungan atau bullying. Kemudian yang berikutnya yang tidak kalah penting adalah melakukan deteksi bullying sejak dini gitu. Jadi sekolah mau tidak mau harus berupaya melakukan deteksi, Pak. Jadi besar kemungkinan perilaku-perilaku apa yang berpotensi terhadap bullying pada sekolah tersebut gitu. Nah itu mau tidak mau memang Bapak Ibu guru harus intent dan peka untuk bisa melakukan identifikasi. Terus kemudian setelah teridentifikasi, sosialisasikan kepada seluruh sivitas akademik sekolah bahwa seperti penghinaan, penampilan, ejekan, atau mungkin pemerasan atau ucapan verbal yang menyakitkan ini berpotensi menjadi bullying di sekolah. Oleh karena itu, ketika sudah teridentifikasi potensi tersebut, segera ditindaklanjuti oleh sekolah untuk kemudian disosialisasikan kepada seluruh sivitas akademik, termasuk siswa, orang tua siswa, agar potensi itu menjadi reda ya, atau tidak muncul itu ke permukaan bahwa perilaku tersebut itu nantinya akan berdampak pada bullying. Kemudian yang berikutnya adalah kita mencoba untuk melakukan pendekatan dukungan motivasi kepada korban atau siswa yang terdeteksi menjadi korban bullying ini. Kita harus bisa memberikan penguatan kepada korban bahwa anggaplah segala sesuatu itu sebagai bagian dari motivasi Anda untuk bisa bangkit ya, motivasi kamu untuk bisa menunjukkan bahwa sebenarnya kamu adalah yang terbaik gitu ya. Jadi kamu tidak perlu merasa cemas di sekolah ini, karena hakikatnya semua Bapak Ibu guru dan teman-teman ada di belakangmu untuk mendukung kamu bisa lebih baik ya. Dan kita harus mampu meyakinkan bahwa apa yang dilakukan teman-temannya itu bukan bermaksud untuk membullying atau merendahkan kamu, tapi sebenarnya itu adalah upaya mereka ya untuk bisa motivasi kamu agar kamu lebih baik lagi. Terus kemudian kita juga sebagai yang berikutnya, yang kelima, tentu tadi hampir sama dengan jawaban saya ke BFA bahwa memang sekarang ini segala sesuatu cukup sensitif ya Bapak Ibu. Siswa juga kita ini dilema ya, dekat dengan siswa itu berbahaya ya, nanti siswa bisa melunjak ya, kalau nggak dekat juga nanti nggak disukai dengan siswa menjadi takut dan sebagainya. Maka ya paling baik adalah ya mari kita melihat diri kita sendiri. Sekiranya mampukah kita memberikan contoh yang terbaik untuk siswa gitu ya. Sekiranya kita mampu, ya harapannya kita itu menjadi guru yang dirindukan gitu ya. Di guru yang dirindukan, ketika Bapak tidak ada, oh Bapak kenapa tidak masuk, kenapa sih, dan sebagainya. Nah, harapannya begitu. Nah ini yang cukup berat untuk bisa menjadi contoh yang baik. Apalagi ketika kita semua dalam belajar lupa salah atau salah belok, reteng kanan belok kiri, kemudian ucapan salah, kan jadi aduh, padahal kita tadi tidak bermaksud membuli, tapi ternyata muncul muncul kalimat yang misalnya bullying. Misalnya tiba-tiba kita menceritakan suatu suku, misalnya suku di wilayah benua X itu kulitnya begini. Nah itu sudah ini repot ya. Kita menjelaskan alasan kita kuat mengapa menyebut ini kan sudah sulit ya. Kalau tiba-tiba ada anak yang merasa terus loh ini kok kayak aku, nah ini kan sudah sebuah, kalau dia nanti merasa tersudutkan, ini sudah bisa menjadi bullying bagi anak yang tersebut. Nah ini ya cukup berat nih Pak, kita itu bisa menjadi contoh yang baik. Kemudian berikutnya juga yang tidak kalah penting adalah kita ya harus berupaya untuk melawan perundungan atau pembulian. Ya salah satu caranya adalah ya ketika tadi kita melakukan deteksi dan muncul kemungkinan potensi adanya perundungan, kita harus segera mengantisipasinya dari seluruh pihak di sekolah yang ada di sekolah ya. Maka kita harus segera mungkin melaporkan kepada manajemen sekolah untuk segera mengambil suatu tindakan agar
perundungan ini tidak menjadi meluas. Terus kemudian kita terus memberikan, yang terakhir adalah kita bisa membantu pelaku untuk menghentikan perilaku buruk atau mungkin perilaku kadang kan gini, korban bullying ini kan sebenarnya kadang-kadang juga memang apa ya, mungkin berperilaku berbeda gitu ya, sehingga itu menjadi potensi dia menjadi objek bullying dari teman-temannya gitu. Maka kita coba melakukan pendekatan, mungkin si anak ini harus merubah perilaku sehingga dia nanti tidak memancing teman-temannya untuk tertarik melakukan bullying. Mungkin itu Pak Antoni yang dapat saya sampaikan. Monggo kalau ada yang mau menambahkan juga boleh, mudah-mudahan sedikit bisa memberikan penjelasan. Terima kasih Pak Antoni. Saya kembalikan ke Bu Rina. Amin, terima kasih. Ya baik, terima kasih Pak Pri atas supportnya gitu ya. Ya mudah-mudahan nanti saya terus bisa berbagi pengetahuan baru gitu ya, untuk bisa kita bareng-bareng sharing gitu ya. Karena kadang kan kita semua adalah manusia biasa yang suka lupa gitu ya, meskipun kita setiap hari belajar untuk mengajarkan kepada anak, tapi kadang-kadang kita sering lupa dengan perkara-perkara sederhana dan sepele yang setiap hari padahal kita pelajari, kemudian kita baca, namun dengan kegiatan-kegiatan yang sederhana seperti ini mudah-mudahan bisa mereview kembali ingatan kita pada materi-materi yang oh iya ya, yang seharusnya kita terapkan, yang seharusnya kita tanamkan ke siswa, yang harusnya kita perdalam atau mungkin kita rubah konsep dan cara pandang kita terhadap suatu masalah, sehingga nanti kita bisa mengikuti kodrat zaman anak gitu ya. Pada saat ini kita mendidik anak, dan tentunya ini adalah tugas kita bersama sebagai guru yang saat ini tantangannya cukup besar ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua tadi terkait dengan fenomena anak berdandan tadi ya, kita akui atau tidak ya, memang hampir 85% siswa kita kan putri Bapak Ibu. Jadi dan usia siswa kita adalah tadi betul siswa yang membutuhkan 5 kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar yang mereka belum dapatkan gitu ya. Sehingga tadi betul mereka mungkin pengen dipuji cantik, mereka pengen dipuji bagus gitu ya, sehingga mereka menunjukkan terus bahwa ini loh saya bagus, ini loh saya cantik. Sehingga mereka sampai ya saya akui sendiri gitu ya, di kelas saya 90% anak bawa kaca gitu ya, dan bisa dikatakan 60% itu setiap 15 sampai 10 sampai 15 menit mereka mengaca dan mengaca kembali. Itu saya amati gitu ya. Jadi bolak-balik itu kacanya dilihat ya, kemudian nanti
kalau sekarang kan udah nggak tren niup jilbab ya Bapak Ibu. Kalau dulu itu di era atau 2016 ke bawah itu mereka trennya niup jilbab. Jadi bolak-balik niup jilbab begitu ya. Kalau sekarang nggak, mereka itu apa ya, geleng kanan geleng kiri, lihat kanan lihat kiri gitu, melihat posisi jilbabnya. Jadi karena sekarang jilbabnya itu model jilbab yang keras, sehingga mereka geleng kanan geleng kiri, melihat apakah saya sudah rapi, apakah saya sudah masih tampak cantik dan sebagainya. Kemudian nanti benerin kanan kiri jilbabnya dan seterusnya. Ya ini memang mereka sedang butuh pengakuan gitu ya, ya butuh pengakuan. Kalau ada yang berlebih, biasanya saya memang sering nyandain gitu ya. Misalnya saya amati dari ketika mulai awal belajar, anak ini kok terus sisiran, terus kemudian dadarin alis gitu ya. Terus kemudian satu dua kali saya kemudian menatap kok dia masih melakukan, saya bilang, Mbak X sudah cantik loh tampaknya. Nanti tersipu malu gitu ya. Bapak bisa aja gitu. Iya Pak, itu maksudnya. Temannya mulai, nah ini kadang-kadang yang, ya semoga sih karena anak-anak kita sudah dewasa, kelebihannya adalah mereka bisa tahu batasannya, bahwa ini bercanda dan ini bullying gitu. Jadi apa, pujian-pujian seperti itu kemudian ditanggapi oleh temannya itu tidak berpotensi, semoga tidak berpotensi bullying gitu ya, tapi justru si anak itu tersipu malu dan senang karena sudah diperhatikan. Nah mungkin kita sebagai guru ya sekali-kali dua kali bolehlah memberikan edukasi ya tentang apa namanya itu, kesukaan dandan yang berlebih ini ya, supaya nantinya tentu harapan kita tidak pada ranah yang dalam tanda kutip berlebihan gitu ya. Mungkin pertama apa yang kita lakukan ya, mungkin kita pahami dulu karakternya. Jadi beberapa anak itu memang ya tidak banyak sih, kalau di kelas saya itu mungkin satu dua gitu ya. Ya itu yang memang ya dandan terus gitu ya, setiap ya tadi 15-20 menit ya benerin bedaknya, celaknya, alisnya dan sebagainya. Saya amati, oh ya kalau memang sudah demikian, yang terpenting pada saat tanya, mereview kembali, refleksi pembelajaran, dia paham, dia mengerti dan bisa mengikuti, saya anggap itu tidak mengganggu kegiatan atau proses belajar mengajar. Jadi oke, saya biarkan, tidak apa-apa. Mungkin itu adalah karakternya, memang suka sejak awalnya dia berdandan, makanya saya biarkan gitu ya. Yang terpenting intinya tidak mengganggu proses belajar dan tidak melampaui batas yang seharusnya atau nilai-nilai kesopanan di dalam kelas. Silahkan, saya berikan kebebasan. Yang kedua, mungkin kita sekali-kali gitu ya bisa menyampaikan ke yang bersangkutan. Saya rasa kita semua sudah paham lah tentang dasar-dasar pembelajaran kosmetik misalnya. Ya sekali-kali kita boleh menanyakan, kamu pakai produk apa, pastikan ya produknya itu aman ya, tidak memberikan dampak yang negatif. Jangan-jangan nanti kamu terlalu berlebih menggunakan kosmetik, nanti malah justru harapannya pingin putih malah iritasi dan sebagainya. Nah itu kita bolehlah sekali-kali memberikan edukasi tentang produk-produk kosmetik yang aman dan baik kayak gitu. Kemudian selanjutnya ya tentu ini mungkin kompetensinya Bapak, kompetensi ibu-ibu ya. Kita mungkin bisa memberikan pembelajaran atau pengajaran bagaimana mengajari anak berdandan sesuai dengan umur, atau pantas lah, nilai kepantasannya itu di mana. Mungkin Bapak ibu-ibu mungkin bisa nanti sharing gitu ya, sehingga dalam tanda kutip dandannya itu ya kalau saya bilang itu kayak baru ngecat tembok gitu ya. Jangan seperti itu, tapi yang di sekolah itu nilai kepantasannya di mana? Misalnya ya sudah, apakah cukup bedakan saja yang sewajarnya, atau yang sewajarnya itu bagaimana? Nah mungkin kita bisa memberikan pemahaman kepada mereka bahwa ya alangkah lebih baiknya kalau menggunakan kosmetik ini ya sesuai dengan umurmu. Nah, pada saat ini kamu pelajar kan ya sudah, kalau itu sudah cukup untuk kamu berkosmetik ya Bapak Ibu rasa itu sudah cukup, tidak usah harus ditambahkan lagi gitu. Nah kemudian juga yang terakhir, kita bisa juga memberikan edukasi ya terkait dengan kesehatan kulit. Secara teori itu kan ya kulit juga kan pori-porinya itu butuh suatu waktu terbuka gitu ya, enggak seharian terus kemudian tertutup sama alas bedak, kan kasihan juga, karena kulit juga butuh melakukan respirasi, pernafasan. Maka kita sekali-kali boleh menjelaskan ya, kalau kamu tutupin terus dengan alas bedak dan sebagainya, kapan kesempatan kulitmu untuk bernafas, padahal kamu nanti pulang dari rumah pakai masker malam gitu ya. Nah itu nanti mungkin kita bisa melakukan pendekatan demikian. Jadi nanti harapannya ya silahkan, kalau kita juga kan ada beberapa jurusan yang memang dilatih untuk berpenampilan menarik atau dalam tanda kutip berkosmetik ya, maka
Ya mungkin kita lebih melakukan pendekatan pada aspek kesehatan gitu ya. Begini caranya berkosmetik yang baik dan seterusnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bu Rina dari apa yang sudah disampaikan Pak Pri dan juga tadi Bu Eva. Monggo silakan kalau ada Bapak Ibu yang mau menambahkan. Sama-sama Pak Pri. Ya.
diisi ya Bapak Ibu. Ya. Sudah di chat, bisa di copy Pak. Nanti kalau tidak bisa saya kopikan di grup bukarnya. Siap. Terima kasih Bu Rina. Sama-sama. Terima kasih Bapak Ibu, kita tutup dulu.